Materi mata kuliah ekonomi makro. Definisi, apa itu PDB? Produk domestik bruto atau PDB adalah sebuah istilah yang sering disebut pada bahasa internasional yaitu GDP atau Gross Domestic Product. Secara umum, PDB adalah jumlah produk, baik itu barang atau jasa yang sudah dihasilkan oleh unit produksi di suatu daerah pada waktu tertentu. Dengan kata lain, PDB dapat dijadikan tolak ukur dari pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Selain itu, dapat dikatakan PDB adalah sebagai indikator ekonomi negara dalam mengukur jumlah total nilai produksi, yang mana jumlah total ini dihasilkan oleh seluruh individu dan perusahaan baik itu yang dimiliki dalam negeri maupun negara asing. Berikut ini terdapat beberapa komponen yang menyusun PDB. Komponen PDB ada dibagi menjadi 4. Yang pertama, konsumsi privat. Yang kedua, investasi. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah. Dan yang keempat, ekspor bersih. Kita akan membahas yang pertama, konsumsi privat. Komponen ini menghitung konsumsi dari individu atau rumah tangga untuk sejumlah jenis barang, di antaranya. Yang pertama, durable goods, yaitu barang tahan lama atau tidak mudah rusak yang biasanya memiliki umur relatif panjang atau lebih dari 3 tahun. Yang kedua, non-durable goods, yaitu barang yang seketika dikonsumsi dan habis manfaatnya. Yang ketiga, service, yaitu konsumsi yang jasanya dimanfaatkan, contohnya jasa dokter, jasa pelayanan publik, dan sebagainya. Yang kedua, investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah menghitung suatu pengeluaran untuk barang modal, misalnya pembelian rumah, pembangunan pabrik baru, program baru, dan beberapa jenis investasi lainnya. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah komponen yang menghitung seluruh pengeluaran pemerintah. Contohnya, pembayaran gaji PNS, pembelian alutsista militer, membangun infrastruktur, dan lain-lain. Yang keempat, ekspor bersih. Komponen terakhir penyusunan PDB adalah ekspor bersih, yang menghitung selisih antara total ekspor yang didapat lalu dikurangi dengan total impor. Berikut ini cara menghitung dan rumus PDB. PDB sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M, di mana PDB sebagai produk domestik bruto, C sebagai konsumsi rumah tangga, I investasi, G sebagai konsumsi pemerintah, X sebagai ekspor, M sebagai impor. Nah, agar Anda semakin memahami arti dari rumus di atas, berikut contoh PDB secara sederhana. Indonesia memiliki sumber ekonomi dari memproduksi, menjual, dan juga mengonsumsi jeruk. Tahun lalu, tercatat ada sekitar 1 miliar jeruk yang telah terjual dalam ekonomi negara Indonesia, di mana setiap jeruk dihargai Rp500. Maka, PDB Indonesia di tahun lalu dapat dinilai sejumlah 500 miliar. Lalu untuk tahun ini, Indonesia memproduksi 1,3 miliar jeruk, 1,1 miliar jeruk untuk dikonsumsi masyarakat, maka tersisa 200 juta jeruk. Sisa tersebut selanjutnya diekspor ke negara tetangga. Semua jeruk yang telah terjual dihargai Rp650 per buah, sehingga dapat dikatakan bahwa PDB Indonesia saat ini adalah 715 miliar. Bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan PDB Indonesia kurang lebih 40%, mengingat tahun lalu PDB adalah 500 miliar dan tahun ini meningkat 715 miliar. Yang berikutnya yaitu manfaat PDB. Berikut ada 4 manfaat PDB. Yang pertama, indikator laju perkembangan ekonomi nasional. Yang kedua, memahami struktur perekonomian suatu negara. Yang ketiga, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara. Yang keempat, dasar perumusan kebijakan pemerintah. Kita bahas yang pertama, indikator laju perkembangan ekonomi nasional. Dengan menggunakan PDB, negara akan mampu memperoleh informasi real terkait pertumbuhan perekonomiannya. Selain itu, negara juga dapat menganalisis data terkait faktor-faktor apa saja yang bisa dimaksimalkan dan perlu ditingkatkan kembali. Yang kedua, memahami struktur perekonomian suatu negara. Kedua ini, negara akan mampu mengukur dan menganalisis terkait sektor-sektor apa saja yang perlu diperbaiki dan harus ditingkatkan. Yang ketiga, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara. Perlu kita ketahui bahwa setiap negara tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Tanpa adanya alat ukur perekonomian yang baik, wujud kelebihan dan kekurangan tersebut pastinya akan susah untuk dibuktikan. Dengan pengukuran yang dilakukan PDB, berbagai negara di penjuru dunia akan mampu menemukan siapa yang lebih unggul dan belum unggul. Hasilnya, apa yang sekarang kita ketahui dengan istilah sebutan negara G7 dan G20 yang di dalamnya meliputi daftar beberapa negara dengan tingkat perekonomian yang kuat. Yang keempat, dasar perumusan kebijakan pemerintah. Manfaat terakhir dari PDB adalah dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan negara agar bisa diandalkan. Manfaat data yang tersedia di PDB, minimal pemerintah dapat memperoleh bantuan dalam membuat kebijakan-kebijakan penting.